Kemudian ini S2-nya, beliau menempuh di ITB, Institut Teknologi Bandung, mulai dari 2010 sampai 2013. Ini tesisnya, judulnya ini, silakan dibaca sendiri. Pembimbingnya ini Pak Insinyur Hardi Nusantara MT. Iya ya, Master Supervisor kan pembimbing ya. Kemudian ini S1-nya di Institut Sains dan Teknologi Akprin di Yogyakarta 2005 sampai 2009. Kemudian ini personal informasinya, beliau lahir di Pangkalan Bun. Pangkalan Bun itu mana? Kalimantan. Sumatera. Oh, Kalimantan ya. Oh ya, Kalimantan ya. Pangkalan Bun, September 16, 1987. Institusi Telkom Purwokerto, kemudian alamat rumahnya di Telkom Purwokerto, Jalan DI Panjaitan. Bahasanya Indonesia, Inggris. Kemudian ID Scopusnya ini bisa dicari karya ilmiahnya. Ya sudah banyak publikasi di jurnal internasional bereputasi. Google Scholar-nya ini. Kemudian Sinta ID-nya ini. Silakan di-search saja, langsung muncul kalau di-search namanya. Kemudian pengalaman kerja, beliau menjadi dosen di Telkom Purwokerto sejak tahun 2014 ini. Mungkin ini dosennya Pak Agung mungkin ya. Ya, betul ini, Pak Eko kebetulan dosen wali saya di S1. Wah, dosen wali ya, luar biasa ini. Walinya saja sudah jadi dosen ini, berarti sudah mbahnya wali ini. Oke, kemudian risetnya tentang informasi security, kemudian community-nya apa ini artinya? Dibaca sendirilah. Ya, ini pernah berpengalaman juga program internship di Indosat tahun 2008 Oktober sampai November. Ini topiknya. Nah, kemudian ini publikasinya yang terbaru ini ya, 2 tahun terakhir. Ini 2020, ini judulnya. Kemudian ini di conference. Kemudian ini judulnya banyak, 1, 2, 3, 4. Di Taiwan juga, di Cina, di China, di Taiwan. Ini judulnya dibaca sendiri ya. Saya baca mau salah nanti ya, karena ini sangat tinggi sekali bahasanya itu ya. Ini di China, banyak di China. Kemudian ini jurnal beliau pernah menjadi atau sedang menjadi ini OISA Journal of Indonesia Emas, menjadi editor dan reviewer. Kemudian juga menjadi jurnal Infotel, menjadi reviewer dan copy editor 2013 sampai sekarang. Wah, ini sudah lama sekali itu ya. Jadi kalau mau publikasi di jurnal Infotel bisa hubungi Pak Eko itu ya. Siapa tahu dapat bimbingan khusus nanti. Oke, baik, karena sudah jam 9, kita sambut saja pemateri kita. Nanti kita sesi pemateri sampai pukul 10.30. Setelah itu sesi tanya-jawab dan sesi foto bersama. Kepada pemateri kita, Bapak Eko Fajar Cahyadi, saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Ulyan dan Mas Agung yang dalam kesempatan ini sudah mengundang saya ke dalam sebuah acara ataupun mata kuliah Kapita Selekta. Pertama-tama saya coba mau share slide saya. Share screen. Ini apa ya? Oke. Share screen. Oke. Share. Bisa dicek? Nggak muncul ya? Nggak muncul. Oke. Pertama-tama saya mau memperkenalkan ulang diri saya. Ini sudah diperkenalkan oleh Pak Muhammad Ulyan. Secara singkat, jadi nama saya Eko Fajar Cahyadi. Tadi saya sudah sempat tanya-tanya ke Pak Ulyan, untuk peserta di kuliah Kapita Selekta ini dari angkatan berapa saja. Dan Pak Ulyan bilang mayoritas di angkatan 2018 dan ada juga yang 2017. Yang kalau memang betul di angkatan 2018, berarti saya belum pernah bertemu dengan Anda semua, karena saya juga baru mulai kuliah
S3 itu tahun 2018, jadi kita berada di semester yang sama. Kemudian yang 2017 sepertinya saya juga belum pernah banyak, bahkan belum pernah berinteraksi di kelas dengan Anda semua, karena saya itu ngajar di semester atas, semester 5, 6, 7. Jadi kalau 2018 semester mungkin di bulan awal tahun 2018 saya juga belum mengajar Anda semua. Jadi saya belum kenal Anda semua dan Anda juga belum kenal saya. Oleh karena itu saya akan memperkenalkan diri saya lagi. Nama saya Eko Fajar Cahyadi. Saya dosen di ITTP sejak tahun 2013. Sudah 7 tahun dan sekarang sedang menempuh pendidikan S3 di Asia University di Taiwan. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Kemudian untuk research interest saya sekarang di bidang information security, yang dimana itu mempelajari tentang bagaimana sebuah informasi itu ditransaksikan antar user di dalam sebuah jaringan. Jadi lebih ke arah algoritmanya daripada ke arah teknis aplikasinya itu. Namun untuk pertemuan kali ini saya tidak akan membahas detail bagaimana tentang algoritma di information security itu dilakukan ataupun menjelaskan tentang banyak teori, namun lebih ke arah yang sifatnya general, sehingga mungkin dalam kuliah pagi ini, dalam diskusi pagi ini tidak terlalu tidak terlalu berat. Kita coba bahas topik yang agak ringan saja. Nanti di akhir acara silahkan Anda tanyakan apa yang mungkin kalian tidak pahami, tentang mungkin ada istilah-istilah baru yang baru Anda dengar, kemudian juga ada hal yang mungkin Anda tertarik untuk belajar lebih jauh, terutama angkatan 2017 yang sekarang semester 7, yang sudah nyusun seminar proposal kayaknya, dan sudah mulai nyusun laporan skripsi. Jadi, atau mungkin yang 2018 yang harusnya udah siap-siap, karena di tahun 2021 tahun depan Anda sudah harus masuk ke kuliah seminar proposal dan untuk mulai nulis skripsi, di mana pada tahap itu mungkin akan terasa agak berat jika tidak memiliki persiapan di semester sebelumnya. Oke, untuk materi pagi ini saya sudah pilihkan dengan cukup cukup hati-hati, karena saya tidak ingin membebani Anda dengan berbagai teori yang mungkin tidak kurang familiar bagi Anda, karena sebagai engineer, telco engineer, calon telco engineer, mahasiswa telekomunikasi, mungkin banyak hal di pembahasan kali ini yang tidak dalam skop kuliah Anda sebelumnya. Karena ketika saya mulai kuliah S3 pun, ya, karena background saya di telekomunikasi, teknik telekomunikasi, saya harus kuliah di Asia University di Departemen Computer Science, atau yang dikenal ilmu komputer kalau di Indonesia. Yang dibahas itu berbeda banget itu. Karena computer science itu lebih ke arah informatika. Jadi memang benar-benar berbeda, banyak hal yang berbeda. Jadi saya coba untuk pilihkan topik bahasan yang cukup awal, yaitu tentang user authentication atau autentikasi user. Jadi saya akan mulai dengan memberikan Anda sebuah gambaran tentang Sony Pictures. Mungkin dari Anda sebagian mungkin dari Anda pernah dengar tentang berita yang menimpa Sony Pictures, studio film Sony Pictures di tahun 2014,
di bulan November tanggal 24 itu karyawan Sony Pictures di Amerika yang dicabangin di Amerika itu menerima, jadi di desktop screen desktopnya itu muncul seperti ini. Jadi tampilan screen-nya itu bukan tampilan screen mereka yang mereka punya setiap hari, namun seperti ini. Yang ternyata bahwa Sony Pictures itu dihack oleh sebuah organisasi, katakanlah, yang dikenal dengan GOP ini. Mungkin kalau Anda pernah dengar. Jadi dalam serangan ini, dalam cyber attack di tahun 2014 ini cukup besar karena ini beritanya global. Jadi kayak banyak berita, banyak file-file internal Sony yang kemudian bocor keluar, kemudian ada film Sony yang mungkin cukup kontroversial yang belum tayang di bioskop sudah bocor duluan. Kemudian banyak transaksi email ataupun terkait mungkin gaji karyawan yang juga bocor keluar, sehingga Sony pada saat itu benar-benar merasa kecolongan. Saya coba cari beritanya kemarin beberapa hari yang lalu, jadi masih ada. Jadi Sony Pictures Computer System hack in online system, Sony Pictures hack by GOP. Jadi model serangan dari kelompok GOP ini, saya lupa apa kepanjangan dari GOP itu. Jadi mereka ya sama seperti kebanyakan serangan yang dilakukan oleh kelompok cyber, mereka menanamkan, mereka akan mengirim email ataupun biasanya email kepada organisasi tujuan serangannya, dalam hal ini Sony. Kemudian ketika di dalam email itu mereka klik sesuatu link yang kemudian akan memacu malware yang akan menginfeksi sistem komputer kantor itu, yang kemudian dalam kasus ini ketika malware itu udah menginfeksi sistem komputernya, si komputer itu akan mengirimkan semua file di database mereka ke penyerangnya, ke GOP itu. Jadi dan Sony tidak aware pada saat itu, karena serangan ini terjadi beberapa hari sebelum tanggal 24 pastinya, dan ketika itu mereka tidak aware jika ada hal seperti itu. Dalam hal ini mereka kecolongan. Jadi saya tidak akan berbicara lebih jauh tentang detail ini, karena pada saat itu tahun 2014 saya juga tidak terlalu, saya tahu berita ini, namun saya tidak terlalu aware pada saat itu, saya tidak terlalu mencari tahu terlalu jauh. Kemudian yang paling baru beberapa hari kemarin, di tanggal berapa ya, 16 atau 17 atau 15 November kemarin, di Kanada ada sebuah provinsi yang namanya, ini saya kasih highlight dengan kotak warna merah, New Brunswick. New Brunswick itu kalau kita zoom in seperti ini. New Brunswick, di provinsi New Brunswick ini ada kota namanya Saint John. Nah, Saint John itu ya kota dengan populasi sekian di tahun 2016. Kemarin ini situs resmi kota ini ataupun beberapa institusi di kota ini itu juga mengalami serangan yang hampir serupa dengan yang dialami Sony. Jadi kota Saint John di New Brunswick tadi itu juga mendapat serangan cyber attack. Namun saya tidak mencari tahu lebih jauh oleh siapa. Namun banyak sistem IT di perkantoran, di pemerintahannya itu down. Nah, dari dua contoh yang saya coba
coba berikan. Tentunya ada banyak kasus lain di waktu-waktu yang lampau terkait serangan cyber attack yang mencoba melumpuhkan situs pemerintahan, dan mungkin tadi kayak ada perusahaan besar seperti Sony dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini terkait erat hubungannya dari dengan topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini tentang user authentication. Jadi apa sih user authentication itu? Jadi user authentication itu kalau dalam bahasa Indonesia ini seperti saya bilang autentikasi pengguna atau autentikasi untuk mengautentikasi apakah seseorang itu merupakan user yang sah, user yang sudah terdaftar dalam sebuah sistem, sehingga untuk mengakses resource pada remote system, seorang user itu harus memiliki akses yang sah, akses yang benar. Jadi misal saya ingin untuk bisa mengakses email saya harus menginputkan username dan password saya. Password saya hanya saya yang tahu. Jadi saya adalah legitimate user ketika saya bisa menginputkan username dan password saya secara benar. Nah, user authentication itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu user identification dan user verification. Jadi user identification itu adalah ketika sistem itu harus mampu untuk mengidentifikasi pengguna secara unik, karena setiap user itu adalah unik. User yang satu dan user yang lain tidak sama, karena mereka akan memiliki username yang berbeda dan password yang berbeda jika itu memakai password. Yang kedua adalah user verification, ya, ketika sistem itu harus mampu untuk memverifikasi identitas yang diklaim oleh si user tadi. Jadi mengautentikasi itu dibagi menjadi bagaimana mengidentifikasi user dan bagaimana memverifikasi kebenaran si user tadi. Jadi mungkin saya akan berikan contoh tentang user authentication seperti apa sih. Ini ada sebuah nama namanya Jason. Jason itu mengklaim bahwa dia adalah user yang sah. Dia adalah legitimate user, valid user. Kemudian sistem pertama akan memeriksa atau mengidentify tadi yang pertama ini, user identification. Sistem akan mengidentifikasi jika orang bernama Jason ini ada di dalam user list mereka, sistem ini, bahwa memang ada orang bernama Jason. Oke, ya ada orang bernama Jason. Kemudian sistem akan request, akan meminta Jason's identity certificate to verify that the user is indeed Jason himself. Jadi si sistem setelah berhasil mengidentifikasi bahwa nama Jason itu ada di dalam user list mereka, sistem akan meminta sertifikat yang bisa berupa password. Dalam hal ini mungkin password ya, yang lebih gampangnya. Jason harus memasukkan passwordnya untuk memverifikasi bahwa dia adalah Jason, karena yang tahu bahwa dia adalah Jason, yang tahu passwordnya dia hanyalah Jason sendiri gitu. Jadi ya untuk user authentication itu ada dua, yaitu user identification dan user verification. Kemudian ini adalah gambar tentang mungkin yang bisa membantu untuk menjelaskan konsep dari user authentication. Ada user di sini, ini ada terminal, dan ini adalah host system. User adalah penggunanya, kita sebagai pengguna, sebagai user. Kemudian menginputkan user ID dan password kita di terminal ini. Di terminal ini bisa jadi kalau misalkan Anda mau ambil uang di ATM,
Ini kita sebagai user masuk ke mesin ATM, terminal ini adalah mesin ATM-nya. Jadi si mesin ATM ataupun terminal ini akan menerima user's information and indicates the identity to the host system. Jadi terminal ini akan mengambil input berupa user ID dan password dari user masuk ke host system. Dan host system ini adalah servernya. Server di bank itu akan mengautentikasi jika user ID dan passwordnya itu benar, akan menerima informasi itu dan menyatakan bahwa itu adalah legitimate user ataupun tidak. Jika user ID dan passwordnya benar, maka ya, ini adalah user yang sah, yang legitimate. Kemudian memberikan feedback ataupun output kepada terminal kembali, returns the determination result to other user terminal device. Kemudian memberikan akses kepada terminal, yang kemudian terminal ini akan mengizinkan user untuk melakukan transaksi, akan mengambil uang di ATM atau melakukan transfer uang ke orang lain di ATM. Jadi sebelum si user ini bisa melakukan transaksi di ATM, dia akan memasukkan nomor PIN ke host system melalui terminal, dan kemudian host system memberikan akses kepada terminal untuk mengizinkan user untuk transaksi di ATM itu. Kemudian user authentication process. Oke, ini gambar yang kedua tentang proses user autentifikasi. Jadi apa perbedaan dari gambar yang pertama tadi dengan gambar yang kedua ini? Sebenarnya mereka memiliki kesamaan. Jadi kalau gambar yang pertama tadi itu adalah gambar secara simpelnya. Dari gambar ini kita bisa breakdown lagi menjadi ini. Jadi adalah basic unit of user authentication process. Ini adalah apa ya namanya, basic unit itu ya perangkat dasar yang harus ada dalam sebuah proses user authentication. Itu ada user information unit, ada reader, ada authentication unit, access resource unit, dan management unit. Kita akan coba breakdown ke 5 unit ini, ke 5 basic unit ini. Yang pertama adalah user information unit ini. Jadi ketika legal user itu ketika sebuah sistem itu mengautentikasi bahwa user ini legal, user ini adalah user yang sah, yang legitimate, sistem akan memberikan akses ke mereka, kredensial untuk masuk ke dalam sistem. Sistem akan memberikan akses kepada user untuk masuk ke sistem, karena udah tahu bahwa mereka adalah user yang legal. Kemudian si reader ini adalah peripheral device to read user information. Ini sama kayak terminal tadi, bisa berupa keyboard untuk memasukkan username dan password, ataupun reader itu misalkan dalam case ini kalau kita pakai kartu, kita tinggal nge-tap kartu pakai reader, karena di kartu itu sudah berisi informasi tentang user ID kita dan password kita. Kemudian authentication unit, ini membandingkan informasi yang dimasukkan oleh user dengan original data yang diakses oleh sistem untuk menentukan apakah user ini legitimate atau tidak. Jadi authentication unit tadi ini. Jadi ketika reader itu menginputkan informasi berupa username, password, ataupun nge-tag kartu di terminal, akan diautentikasi di authentication unit untuk menentukan bahwa apakah mereka itu legal atau tidak. Kemudian access resource unit itu merupakan storage. Jadi storage yang sudah terlindungi, yang berisi informasi dari user ID dan password, dan resource untuk feature verification. Yang terus ada manajemen unit. Jadi manajemen unit ini adalah
sebuah unit yang berfungsi untuk merekam semua transaksi yang berlangsung di dalam sebuah mesin itu atau sistem. Jadi ketika Anda login ke dalam sebuah sistem, Anda login ke Igrasias, Anda mungkin sudah akan terrekod bahwa dalam hari ini ataupun dalam waktu 1 bulan ini Anda sudah berapa kali mengakses Igrasias, kemudian apa saja yang diakses, ataupun kayak tadi misalkan Anda masuk ke mesin ke ATM di bank, Anda melakukan transaksi Anda itu direcord di sebuah manajemen unit yang akan digunakan untuk mungkin keperluan audit di kemudian hari gitu kan. Jadi itu adalah kalimat basic unit dari proses user authentication. Oke, kemudian yang berikutnya ada user authentication phases. Jadi fase dari user authentication itu ada 3. Jadi secara umum yang pertama adalah registrasi. Jadi ketika sebelum Anda bisa login, inputkan username dan password, pastinya Anda harus mendaftarkan siapa diri Anda. Sehingga nantinya di kemudian hari ketika Anda akan melakukan transaksi itu sudah dikenali karena Anda sudah melakukan pendaftaran. Jadi semua user harus apply untuk sebuah account kepada sistem admin. Jadi untuk bisa masuk, untuk bisa ikut ataupun menggunakan sistem itu kita harus daftar dulu. Kita harus daftarkan ID kita, nanti juga kita akan diminta untuk memberikan memasukkan password kita yang hanya kita yang tahu, gitu kan ya, kepada sistem admin. Jadi daftarkan dulu semua basic information dari diri kita sebagai user. Setelah melakukan cek terhadap user basic qualifications, jadi untuk ngecek nama kita, kemudian kalau mungkin nggak kita mau apply KTP ataupun tadi ke bank, kita harus menyatakan semua informasi diri kita, kayak misal jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kemudian alamat tempat tinggalnya di mana, semuanya basic qualification. Dan admin akan memberikan akses kepada user tadi berupa ID dan password. ID dan password. Password ini hanya kita yang tahu. User ID dan password akan di-assign kepada user yang akan disimpan di personal storage mereka. Terus kalau kita tadi itu daftar ke sebuah bank, kita akan diberi kartu ATM. Nah, personal info berupa user ID dan password itu akan disimpan di dalam kartu ATM tadi. Nah, itu akan kartu ATM itu juga merupakan akses resource unit. Nah, setelah kita registrasi, kemudian kita bisa login. Karena kita udah daftar, kita bisa login dengan user ID dan password yang sudah kita dapatkan dari sistem admin tadi. Ketika setiap user masuk ke dalam sistem, mereka harus memasukkan user ID mereka dan password mereka ke reader tadi. Readernya bisa kalau kita masuk ke ATM ya berarti pakai keyboard tadi, masukin PIN kita. Kalau kita pakai kartu NFC ataupun RFID ya berarti ngetap di readernya itu. Dan verification, si sistem akan memverifikasi apakah kita itu user yang valid atau tidak. Jadi fase dalam user autentikasi itu secara general ada 3. Registrasi yang harus dilakukan oleh calon user yang baru. Kemudian setelah mereka mendapatkan akses berupa user ID dan password, mereka bisa login ke dalam sistem. Kemudian sistem akan memverifikasi proses login si user.
untuk memberikan akses kepada mereka. Mereka akan memverifikasi apakah user ini sah atau tidak. Jika sah, mereka akan memberikan akses. Jika tidak, maka akan di-stop. Kemudian kita masuk ke dalam materi tentang tipe-tipe atau metode dari user authentication. Jadi kalau Anda mungkin pernah apa ya, coba melihat fitur-fitur yang ada di dalam mungkin aplikasi WhatsApp Anda, ataupun aplikasi Instagram Anda, ataupun Facebook Anda. Kalau Anda masuk ke dalam menu setting dan lain sebagainya, Anda akan melihat, Anda akan mungkin pernah baca tentang multi-factor authentication, atau mungkin ini diganti dengan two-factor authentication, ataupun three-factor authentication, maksimal 3 kayaknya. Jadi ini dibuat multi-factor karena bisa 2, bisa 3. Karena memang ada beberapa metode untuk autentikasi user. Something you know, something you possess, and something personal characteristic you have. Something know itu adalah seperti password ataupun jadi seperti password tadi, itu adalah password authentication. Something possess, sesuatu yang kita miliki, yang kita punya, kayak mungkin Anda punya kartu ATM, itu adalah certificate authentication. Dan some personal characteristic itu disebut dengan biometric authentication, karena ini merupakan autentikasi dengan hal-hal yang melekat pada diri kita secara biologis. Jadi bisa berupa fingerprint, karena fingerprint setiap orang berbeda-beda. Bisa pakai retina mata, karena setiap retina mata orang itu juga berbeda-beda. Jadi inilah 3 tipe autentikasi. Jadi ini saya coba screenshotkan kemudian di WhatsApp. Ini ada two-step verification. Di Instagram itu ada two-factor authentication di sini. Kalau Anda mungkin bisa cek di Instagram Anda di menu setting. Kalau Anda pilih two-factor authentication, Anda akan diarahkan masuk ke sini, add extra security to your account. Dan Instagram itu menggunakan metode text message untuk memberikan Anda kode ataupun pakai aplikasi pihak ketiga di sini. Jadi untuk bisa masuk ke dalam akun Instagram Anda harus masukkan username dan password Anda. Kemudian Anda perlu kode juga. Jadi 2 step authentication. Sama juga ketika tadi jika kita pakai kasus ke mesin ATM, itu juga two-step authentication. Karena dia pakai password, PIN, dan dia pakai kartu ATM-nya yang berupa certificate authentication. Jadi seseorang yang memiliki kartu ATM kita, sekarang kartu ATM kita jatuh di jalan, kemudian dia pakai, tapi dia nggak tahu passwordnya, juga nggak akan bisa diakses. Dia tahu password kita, tapi bukan pakai kartu kita, juga tidak bisa diakses, kecuali memang dia menggunakan menggunakan sistem yang lebih canggih. Jadi dia akan membuat kartu kosong yang mungkin diduplikat dari credentials kita. Jadi itu adalah two-step authentication yang dari pakai ATM, dan juga atau kalau misalkan Anda pernah transaksi pakai internet banking, Anda akan transaksi pakai token ATM, itu berarti itu adalah two-step authentication. Anda harus masuk pakai username dan password Anda ke akun Anda. Dan untuk bisa transaksi, Anda harus akan ada kode yang diminta oleh sistem berupa nomor, di sini ada 8 digit, yang akan masuk ke dalam token Anda. Token Anda akan memberikan balasan berupa 8 kode juga, yang akan diinputkan kembali ke dalam sistem, baru Anda bisa finish transaction. Itu adalah two-step authentication. Kalau nanti ada yang three-step authentication,
Tapi dia pakai biometrik juga. Jadi pakai password juga, pakai sertifikat juga, pakai biometrik juga. Jadi dia harus input fingerprint juga. Jadi benar-benar berlapis keamanannya. Jadi Anda masukkan password, masukkan sertifikat. Ini sertifikat ini bisa pakai smart card, bisa pakai mungkin pakai barcode, pakai QR code. Itu adalah something process. Jadi kayak nanti akan kita bahas di setelah ini ya. Kita apa sih password authentication, apa sih sertifikat, apa sih biometrik. Jadi jika Anda pernah lihat multi-factor authentication ataupun two-step authentication, three-step authentication, itu maksudnya adalah mengautentikasi diri Anda secara berlapis untuk meningkatkan level keamanan. Oh ya, ini Pak Ulian, sistemnya apakah sampai selesai ada pertanyaan atau boleh di break dulu, ada pertanyaan atau enggak? Atau gimana? Oke, mungkin sampai sini dulu jika ada yang ingin bertanya. Setelah ini kita akan bahas setiap ini password, apa sih password authentication, certificate, dan biometric authentication. Mungkin supaya tidak terlalu jauh ininya materinya. Sampai sini saya berikan chance dulu jika ada pertanyaan. Silakan bagi para peserta yang ingin bertanya boleh menggunakan fitur raise hand ataupun juga bisa menuliskan di kolom chat. Nah, jadi nanti agar tidak terlalu jauh gitu ya. Kalau menunggu di akhir takutnya sudah lupa tadi bahas tentang apa itu ya. Nah kalau sekarang kan masih hangat-hangatnya. Silakan yang mau bertanya boleh pakai fitur raise hand, boleh juga mengetik di kolom chat. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya ini dari kelas A mana kelas A? Masa kelas A belum ada yang bertanya? Kelas B, kelas C, kelas D, kelas E, kelasnya juga sampai F ya. Izin bertanya Pak. Silakan Mas siapa? Rizky Safrullah ya. Perkenalkan Pak, nama saya Rizky Safrullah, angkatan 2018. Izin bertanya. Ini Pak, kalau kita pakai Google kan sering ada itu tuh Pak, apa keamanan gitu yang nanti apakah Anda robot gitu Pak? Yeah. Terus nanti pilih gambar mobil atau hydran gitu kan. Mau pertanyaan saya itu jadi memang ada ya Pak kejahatan yang misalnya dilakukan robot gitu sampai pengguna Google itu sering dapat authentication seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Rizky tadi ya. Kalau kejahatan yang biasanya menggunakan skema robot, gimana ya? Mungkin saya coba akan kasih case lain deh, kayak semisal gini, yang juga menggunakan robot ya, pakai mesin semisal gini. Anda pernah melihat ini enggak review misalkan ada sebuah hotel ataupun sebuah restoran di Google Maps yang reviewnya mungkin ada 4 bintang ataupun 5 bintang yang kira-kira agak janggal gitu, yang kira-kira apa ya? Ya mungkin kalau orang biasa mereview seperti itu kayaknya terlalu baik ataupun terlalu monoton. Jadi kadang ada case yang menggunakan mesin robot untuk memberikan review kepada sebuah hotel, sebuah restoran dengan tujuan untuk meningkatkan rating review mereka di Google Maps. Kalau Anda akan pakai Google Maps mau cari restoran yang bagus, Anda cari yang reviewnya bagus. Kadang-kala kita harus jeli apakah itu memang reviewnya emang review dari orang user biasa kayak yang manusia ataupun robot. Jadi kejahatan yang menggunakan mesin robot sehingga Google sering memberikan autentikasi berupa gambar, misalkan gambar pilih di kotak di 9 kotak ini yang merupakan gambar mobil ataupun gambar apa gitu kan ya. Biasanya untuk mencegah hal yang kayak gitu sih Mas. Jadi untuk mencegah bahwa akun Anda itu dipakai oleh
oleh robot, oleh mesin yang dikendalikan oleh orang lain. Jadi kadang ya banyak metode kejahatan yang seperti itu. Jadi menggunakan akses, mencoba menggunakan akun orang. Jadi mencoba mencuri akun orang gitu. Jadi itu namanya adalah forgery attack. Jadi menggunakan akun orang untuk melakukan sebuah sebuah aksi misalnya. Jadi menggunakan, jadi seolah-olah orang misalkan saya ingin mengirimkan email kepada Pak Ulyan atau mengirimkan pesan kepada Pak Ulyan yang tujuannya bukan tujuan baik, namun menggunakan akunnya Mas Agung misalkan. Nah, hal-hal itu kan saya untuk mencuri akunnya Mas Agung, saya bisa menggunakan robot karena saya mungkin tidak hanya akan mencuri akunnya Mas Agung, saya akan mencuri 1.000 orang lain misalnya untuk mencuri akun mereka. Karena saya nggak akan bisa melakukan one by one, saya akan pakai algoritma tertentu mencoba hal itu. Jadi untuk mencoba mencuri akun orang lain yang secara banyak, secara masif, sehingga Google mencoba memberikan metode autentikasi seperti itu. Karena robot itu cukup susah sampai sejauh ini cukup susah untuk melakukan autentikasi dengan cara seperti itu, Mas Rizky. Oke, begitu Mas Rizky Safrullah. Ini di chat juga ada yang sudah komen, Mas Pak Eko. Ada Mas Tobib ini. Contohnya seperti bot kan ya Pak? Seperti bot. Iya, betul bot kan. Berarti robot nggak bisa membedakan mana mobil, mana pemadam kebakaran, mana lampu lalu lintas itu. Atau mungkin butuh algoritma tertentu untuk itu memecahkan gambar itu, Pak. Iya, pastinya iya. Cuma sejauh ini mungkin ya kita berasumsi saja kenapa Google masih menggunakan metode seperti itu. Ya mungkin karena metode itu masih cukup susah untuk di cryptanalyze, dipecahkan oleh robot dalam sekian waktu. Karena itu juga ada time-nya kan ya, ada waktunya, sehingga sebelum gambar itu akan berubah namanya. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Mas Victori Herawidatama. Mas Victor. Oke. Perkenalkan, nama saya Mas Victor, NIM 18101105, kelas S1.05B. Saya izin bertanya Pak, pada user autentifikasi yang menggunakan biometrik, apakah memiliki batasan pengguna jika digunakan secara berkala Pak? Karena pernah mengalami error saat di m-banking. Oke. Bot dikembangkan secara machine learning. Oke, nanti juga itu akan saya bahas. Memang biometrik itu cukup canggih karena dia unik, karena dia menggunakan karakteristik personal yang unik, di mana fingerprint setiap orang berbeda. Kemudian kalau menggunakan retina mata itu, maka setiap retina mata orang itu berbeda. Namun dia juga punya beberapa kelemahan, selain juga karena tadi mungkin agak lebih mahal dalam implementasi, tapi yang lebih sering itu adalah tingkat konsistensinya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan pakai fingerprint kita kotor juga nggak bisa. Kalau fingerprint kemudian di finger ini ada beberapa ada gangguan, misalkan fingernya sakit ataupun kan satu hal kulitnya kenapa, itu kan juga akan nggak bisa. Ataupun nanti kalau biometrik yang lain, jadi kayak biometrik yang lain itu nanti coba akan saya terangkan di berikutnya. Jadi hanya untuk Mas Victor tadi coba akan saya skip untuk di slide berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko. Mungkin bisa dilanjutkan dulu mungkin ya. Nanti kalau ada yang bertanya silahkan. Oke. Jadi untuk yang pertama adalah password authentication. Untuk password ini adalah yang paling umum digunakan. Setiap akun yang kita miliki pasti harus memasukkan username dan password, karena itu yang paling mudah. User perlu menginputkan user ID ataupun username dan password, sementara sistem akan memaintain file untuk menyimpan user ID dan password tadi ke dalam sebuah file.
untuk semua user. Jadi jika ini yang paling umum digunakan, jadi ketika Anda akses Iglesias, Anda harus masukkan username dan password. Itu adalah single verification, karena cuma pakai password. Jadi password yang bagus harus memiliki kemampuan untuk remedi itu apa ya? Memperbaiki ataupun yang pas apa ya? Ya, menambah ataupun memperbaiki ataupun mengcover kekurangan yang dimiliki oleh manusia. Gitu. Jadi beberapa general requirements ataupun persyaratan yang harus dimiliki dalam mendesain sebuah sistem yang menggunakan sistem autentikasi yang menggunakan password adalah sistem itu harus men-set number of errors. Jadi kayak misalkan setelah akses gagal 3 kali maka dia harus keluar out, ataupun dia harus menghubungi pihak misalkan kalau kartu ATM kita inputkan PIN 3 kali gagal, kita harus ke bank untuk mereset suatu hal akunnya passwordnya. Kemudian yang kedua adalah tidak mungkin bagi 2 orang ataupun lebih login menggunakan username yang sama, user yang sama, menggunakan akun yang sama pada saat yang bersamaan. Jadi itu tidak boleh. Jadi sebuah sistem password yang bagus tidak memungkinkan hal itu. Yang ketiga adalah sistem harus menyarankan kepada pengguna untuk mengganti passwordnya secara berkala. Dan memberikan dan mencek apakah password itu adalah password yang reasonable. Jadi kayak Anda mungkin disarankan jangan menggunakan tanggal lahir, jangan menggunakan nama yang gampang ditebak dan lain sebagainya. Jadi sistem password harus mampu untuk memberikan saran kepada user untuk mengganti secara berkala passwordnya dan memberikan hal seperti ini, memberikan peringatan seperti ini. Kemudian setelah user masuk ke dalam sistem, dia akan mulai untuk memverifikasi ID-nya, oke. Kemudian need to respond to the data and time to last login. Harus bisa merespon terhadap kapan dia login terakhir kali. Dan semua proses login tadi itu harus bisa direkam. Jadi seperti yang saya bilang tadi, semua proses transaksi yang diawali dengan proses login ke dalam sebuah sistem itu harus bisa direkam. Karena kalau nggak direkam, kita nggak punya rekam jejak jika ada suatu hal yang tidak benar, ada sebuah kejahatan dilakukan oleh sebuah penyerang, kita nggak akan tahu itu kapan dan bagaimana caranya kalau tidak memiliki rekaman seperti CCTV. Kita kalau nggak punya rekaman itu, kita nggak akan tahu jika ada sebuah kejahatan terjadi di ruangan ini, terjadinya kapan, siapa yang melakukan, bagaimana caranya, kita nggak akan tahu. Jadi kita harus punya record untuk semua login. Satu di antara banyak protokol dalam password authentication adalah menggunakan tabel. Jadi menggunakan password table. Jadi dalam protokol ini sistem akan menyimpan semua user ID dan password dalam sebuah tabel. Jadi ini kalau Anda lihat di tabel 1 ada user ID dan password. Misalkan namanya Eko Fajar, passwordnya apa? Namanya Muhammad Ulyan, passwordnya apa? Namanya Mas Agung, passwordnya apa? Akan tersimpan di dalam tabel ini. Ini protokol yang paling sederhana ya. Saya di antara beberapa banyak protokol autentikasi untuk password, saya hanya coba akan terangkan ini. Ketika ada user baru ingin apply ingin registrasi ke sistem, tadi kan ada 3 fase ya, fase registrasi, login, dan verifikasi. Jadi ketika ada user baru ingin mendaftar pada sistem admin, maka sistem akan memasukkan user ID dan password mereka ke dalam tabel ini. Jadi ketika ada user baru
maka tabel ini akan terus diupdate, dan diupdate. Tapi ketika ada sebuah user lama yang ingin mencoba mengganti passwordnya, itu juga akan diupdate. Kemudian jika ada user yang akan request untuk login ke dalam sebuah sistem, maka sistem akan meminta mereka untuk memasukkan user ID dan password. Setelah user input the user ID dan password, maka sistem akan melakukan proses verifikasi seperti ini. Ini adalah gambar flowchart untuk proses verifikasi dalam password autentikasi yang pakai protokol tabel. Jadi password table protocol authentication. Jadi Anda bisa lihat di gambar ini ada tabelnya. Jadi flowchartnya adalah ketika ada IDI ini si user, jadi si user akan menginputkan user ID, username, yaitu IDI. Jadi counter ini di-set ke 0, jadi memang fresh, tidak ada transaksi sebelumnya yang masih tersimpan. Jadi misalnya kita ke ATM, yang paling gampang ini saya akan memberikan contoh adalah mesin ATM. Jadi jika Anda masuk ke ATM, jadi counter di situ udah ke 0, dia tidak memiliki jadi dia udah tidak menghitung lagi transaksi yang dilakukan oleh orang sebelum kita di mesin itu. Jadi counter set to 0. Determine whether the format of the username entered by the user is correct or not. Jadi setelah counter set to 0, kemudian si mesin ATM akan mencoba mengecek apakah ID yang dipakai itu sudah sesuai atau belum. Jadi kalau mungkin sini ID dan password itu adalah udah tergabung dalam sebuah akun, yaitu PIN itu udah punya ID dan password. Jadi setelah username itu, apakah username-nya itu benar? Mungkin kita pakai contoh yang lain tadi. Mungkin kalau ini kan PIN udah 1 ya. Jadi kita mungkin jadi coba masuk ke Iglesias, pakai ID username. Apakah nama Eko Fajar itu sudah benar? Tidak. Eko Fajar pakai huruf kecil semua, atau Eko Fajar ada yang pakai huruf kapital, atau Eko Fajar ada yang pakai angka. Apakah udah sesuai format ID-nya? Jika iya, jika udah diidentifikasi iya ada user ID dengan format seperti itu, maka akan dituliskan ke dalam tabel password-nya ini. Kemudian ya, sistem akan menemukan sebuah relatif, akan menemukan pasangan dari ID yang sudah diinputkan oleh si user tadi. Jadi misalkan user ID Eko Fajar pakai huruf kecil semua itu, ada di tabel ini pasangannya adalah password 1. Maka cat berikutnya adalah PWI ini. Jadi PWI adalah 1 to N. Jadi I ini adalah angka sampai ke N. Kemudian tahap berikutnya adalah saya akan menginputkan password di sini. Jadi saya udah menginputkan username di sini. Username dicari apakah username ini ada password yang sesuai nggak dengan itu. Ada, itu adalah PW sekian misalnya. Apakah PW sekian ini sama dengan password yang diinputkan oleh saya di akun Iglesias tadi? Jika sama, maka sistem akan mengizinkan saya untuk mengakses Iglesias. Jika tidak, maka akan di-loop back kembali untuk memberikan show error message. Bisa berupa the username or password is incorrect. Karena di sini adalah ID format is correct, yes, maka dia akan terus ke tabel password. Ataupun ID format is correct, no, maka dia juga akan masuk ke show error message. Jadi show error message ini kita bisa lihat ini ada 2 input dari ID format dan dari password. Jadi jika ada satu di antara 2 ini tidak benar, maka di show error message akan menampilkan pesan bahwa username atau password tidak benar. Dan counter akan dinaikkan menjadi 1. Sudah ada sekali transaksi salah. Jadi di sini kita coba ngeset 3 kali. Jadi is the counter greater than 3? Apakah counter itu lebih besar dari 3? Apakah
iya atau tidak. Jika sebuah counternya ini lebih besar dari 3, ada 3 kali transaksi salah, maka dia keluar. Jika masih 2 kali, maka dia akan no, masuk ke sini lagi, masuk ke inputkan ID lagi. Sampai 3 kali, kalau dia nggak masih salah terus, dia keluar. Jadi ini adalah proses autentikasi password yang menggunakan protokol tabel tadi ya. Setelah password authentication, ada certificate authentication. Jadi ada juga sebuah sistem yang menggunakan metode autentikasi berupa sertifikat. Oke, yang di kotak ini nanti coba akan saya baca nanti. Jadi mungkin yang sering Anda lihat untuk sertifikat autentikasi adalah pakai barcode, QR code, pakai smart card, mungkin pakai yang sering pakai apa ya? Pakai QR code deh, case yang sering QR code ya. Jadi kalau Anda ingin login ke WhatsApp web, Anda kan harus terhubung ke WhatsApp yang di mobile. Ketika Anda mengakses URL tentang WhatsApp web akan memberikan Anda QR code yang Anda bisa akses dari WhatsApp mobile. Kalau itu sesuai, maka dia akan memberikan akses kepada Anda untuk mengakses WhatsApp yang di web. Nah, itu adalah autentikasi menggunakan sertifikat. Jadi sertifikat itu bisa pakai barcode, QR code, ataupun smart card. Dan jadi sesuatu hal yang kita miliki, alat yang kita miliki, barang yang kita miliki. Jadi kalau password kan adalah sesuatu yang kita apa ya tadi ya, yang kita balik ke awal tadi. Yang kita ketahui, cuma kita yang tahu, something we know adalah password authentication, something we possess, sesuatu yang kita miliki secara fisik, yang kita miliki, kayak tadi kita punya smart card, kita punya barcode, kita punya QR code, kita punya token, itu juga certificate authentication. Dan yang ketiga adalah personal characteristic. Kita kembali ke certificate authentication. Oke, ini adalah sampelnya. Akan sangat mustahil bagi librarian, bagi perpustakaan. Jadi ketika Anda masuk ke perpustakaan, akan susah bagi petugas perpustakaan untuk mengenali semua mahasiswa yang ada di ITTP. Gitu kan, ya. Ketika ada seseorang ingin meminjam sebuah buku, maka si petugas perpustakaan tadi akan mengidentifikasi mahasiswa tadi dari foto yang ada di kartu KTM Anda dan mengidentifikasi Anda sendiri, apakah foto yang ada di kartu KTM Anda itu sesuai dengan Anda sebagai orang yang ingin meminjam buku itu. Mungkin dalam hal ini juga banyak hal yang tidak apa ya. Jadi dalam ini banyak hal yang sama, banyak hal dokumen yang sama yang digunakan untuk memverifikasi user seperti tadi ini. Tadi bisa pakai password, bisa pakai KTP, kartu karyawan. Tadi kita pakai KTM. Jadi ketika ada fotonya, si petugas itu akan mengidentifikasi bahwa foto itu adalah fotonya Anda dan itu adalah benar-benar Anda. Kemudian foto itu, kalau foto mungkin gampang ya untuk diidentifikasi tadi ini. Jadi it can be easily identified by humans, tapi akan susah diidentifikasi oleh komputer. Jadi kalau mungkin petugas perpustakaan akan gampang untuk mengidentifikasi bahwa itu itu foto Anda karena sesuai dengan wajah Anda yang ingin meminjam buku. Tapi ketika itu dilakukan oleh komputer, itu akan akan cukup susah bagi komputer untuk mengenali bahwa itu Anda. Kita pakai kayak face recognition yang mungkin agak lebih canggih. Jadi mungkin Anda akan mungkin saya nggak tahu di KTM ada nggak kayak barcode ataupun QR code-nya yang bisa di-scan untuk mengidentifikasi bahwa itu Anda. Jadi ketika KTM itu ada barcode-nya di-scan, kemudian akan muncul data bahwa ya ini namanya Anda dan ada semua identitasnya, maka oke, ini Anda. Nah, hal inilah yang disebut dengan certificate authentication. Jadi
kita pakai barcode, QR code, untuk smart card. Ini barcode, Anda udah cukup familiar. Ini barcode yang one dimension, ini barcode yang two dimension, barcode yang bar ini Anda mungkin cukup familiar karena ini cukup banyak digunakan. Ini ada di kalau Anda punya buku di perpustakaan ada barcode-nya, Anda ke belanja di supermarket juga Anda menemukan barcode di setiap barang. Jadi ini untuk mengidentifikasi stok barang dan lain sebagainya dan harga juga. Juga ada QR code yang merupakan kependekan dari Quick Response Code. QR code ini ada banyak standarnya dari yang paling lama sampai yang paling baru. Ini ditemukan tahun 94 di Jepang QR code ini. Biasanya berisi locator untuk menunjukkan arah, menunjukkan di Google Map atau kalau ada teman Anda kasih Anda undangan menikah gitu kan ya, ada QR code-nya gitu kan ya, untuk menunjukkan lokasi di mana lokasi pernikahannya. Identifier untuk men-track tadi kayak ya di WhatsApp ada website atau jadi untuk login ke web juga. Nah nih, untuk menampilkan multimedia content, URL, virtual store, untuk pembayaran, QR code, dan website login. Jadi ini juga masuk ke dalam kategori certificate authentication. Dan ini juga, ini saya fotokan KTM saya. KTM saya di bawahnya ada QR code-nya. Dan di KTM ini juga, jadi kalau saya ambil case di Taiwan itu punya dua corporation yang apa ya, untuk uang elektronik yang pakai smart card. Jadi ada iPass Corporation dan ada EasyCard Corporation. Jadi dua perusahaan ini yang punya hak untuk mengeluarkan kartu ya smart card yang bisa kita pakai untuk transaksi. Sini ada transportation fee, Anda bisa lihat di kartu yang paling atas ini ada untuk government fee. Jadi kita kalau mau belanja, ini kita mau ke vending machine, beli minuman, kita bisa nge-tap kartu yang sudah ada saldonya, kita bisa beli. Dan itu juga nggak cuma kartu biasa, gitu bisa di-include ke dalam KTM, tapi bisa di-include ke dalam kartu ATM dan lain sebagainya. Ini smart card. Smart card juga adalah sampel dari certificate authentication. Jadi ini berisi jadi smart card itu dulu mungkin ada istilahnya IC card, jadi integrated circuit card, karena memang hanya memiliki kemampuan komputasi yang kecil dan memiliki memori yang kecil untuk menyimpan apa tadi, misalkan jumlah saldo, kemudian tentang user ID kita dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada biometric authentication. Coba saya akan coba follow up dari pertanyaan dari si Mas Victor tadi ya. Biometrik itu digunakan untuk memverifikasi apakah identitas user itu sah atau tidak, yang berdasarkan kepada dua karakteristik utama. Itu adalah uniqueness of the physiological structure dan the difference in behavior. Jadi biometric authentication itu digolongkan menjadi dua karakteristik, yaitu secara fisik dan secara behavior. Yang secara fisik itu seperti fingerprint, kemudian handshake, ataupun ada pola tangannya, ada garis tangannya, ataupun retinal print, itu adalah jenis yang physiological structure, satu hal yang melekat kepada Anda secara fisik, ciri-ciri fisik Anda. Jadi kalau secara fisik ada itu, kemudian secara behavior, biometric authentication itu juga bisa berupa suara. Suara itu kan tidaklah fisik, tapi setiap orang memiliki suara yang berbeda-beda. Jadi kayak misalnya ada speech recognition, untuk mengidentifikasi bahwa itu adalah Anda harus, misalkan Anda ingin masuk ke dalam sebuah ruangan yang menggunakan speech recognition. Setiap orang memiliki
suara yang berbeda-beda. Maka itu bisa untuk dipakai untuk mengidentifikasi setiap orang. Kemudian pola menulis, jenis huruf yang Anda pakai untuk nulis, kemudian bagaimana cara Anda memegang bolpen itu juga berbeda semua. Kemudian ketika ini ada juga keyboard speed and strength. Jadi ketika Anda mengetik di komputer, di laptop ataupun di sebuah alat yang ada keyboardnya, setiap orang memiliki karakter pengetikan yang berbeda, habit yang berbeda-beda, penggunaan mouse yang juga berbeda-beda, atau juga mungkin ada contoh untuk cara berjalan orang itu berbeda-beda juga, itu juga bisa dipakai untuk mengautentikasi setiap orang. Namun tadi seperti yang saya singgung, biometric authentication itu mempunyai kelemahan yang masih cukup mengganggu sejauh ini, yaitu adalah tingkat keakurasian dan kekonsistensian dalam memverifikasi semua input tadi ini. Misalkan suara saya seperti ini mungkin akan berbeda dengan suara saya ketika saya sakit, saya batuk, akan memiliki suara yang beda. Bahkan terus bagaimana cara si sistem itu bisa memverifikasi bahwa itu adalah saya, bahwa itu saya, suara saya berbeda. Jadi itu adalah kelemahan dari biometric authentication. Ketika karakteristik unik yang hanya kita miliki ini berubah karena kondisi fisik, karena kita adalah kita makhluk hidup yang nggak bisa konstan, yang selalu berubah sesuai dengan keadaan. Misalkan tadi itu suara, kemudian skill fonts are different, misalkan pola menulis, misalkan kalau saya mungkin sekarang tidak masalah, misalnya ketika saya kecelakaan, tangan saya agak sakit atau kenapa, maka saya akan memiliki pola tulisan yang berbeda, juga akan tidak bisa terverifikasi. Nah, itu adalah kelemahan dari biometric authentication sampai sejauh ini. Kemudian, dan ini slide keberapa ya? Saya lupa. Oke, ini slide terakhir. Jadi terima kasih. Namun sebelum saya tutup, nanti saya coba ingin minta izin karena ini adalah slide ke-21. Saya ingat saya punya 22 slide. Nah, slide yang ke-22 itu tidak terkait dengan materi user authentication. Mungkin sebelum nanti akan dibuka lagi sesi tanya jawab yang kedua, saya coba akan masuk ke sesi ke slide yang terakhir ini. Jadi tadi itu semua ya tentang user authentication, yang pastinya tidak sesimpel itu. Itu adalah penjelasan general yang coba saya sampaikan. Namun ketika kita masuk ke dalam ranah penelitian, maka itu akan sedikit lebih complicated. Nanti Anda akan banyak bertemu dengan algoritma yang menjadi dasar dari banyak riset terkait user authentication. Jadi bagaimana cara memverifikasi user. Saya di sini juga kebetulan tidak membahas tentang jenis-jenis serangan ataupun attack, cyber attack yang sering yang muncul untuk mencuri autentikasi sebuah user, untuk mencari akun orang, kemudian untuk misalnya ada forgery attack, ada man in the middle attack, kemudian ada replaying attack. Mungkin di kesempatan yang berikutnya, mungkin di angkatan 2018 jika tahun depan kita bisa ketemu lagi dan ada sebuah event lagi, mungkin kita bisa ketemu lagi di tahun depan untuk lebih dalam membahas tentang algoritmanya. Jadi saya cukupkan sekian. Sebelum itu saya masuk ke slide yang ke-22. Jadi teman saya ada yang mencoba men-share sebuah event tentang Taiwan Higher Education Fair. Jadi ini besok Sabtu, tanggal 21 November itu ada event, virtual event karena sekarang kondisinya sedang COVID-19. Jadi ini event tahunan yang dilakukan oleh mayoritas perguruan tinggi di Taiwan untuk
memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang ingin melanjutkan kuliah S2 bahkan dari bachelor 1, S2, S3 di Taiwan. Jadi ini ada event virtual Taiwan Higher Education Fair 2020 yang akan diselenggarakan secara online tanggal 21 besok jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Eventnya Anda mungkin bisa cek di Facebook mereka ataupun di Instagram mereka. Jika ada mungkin bagi yang 2017 karena semester 7 mungkin tahun depan Anda sudah lulus, amin. Anda ingin meneruskan kuliah S2 ke Taiwan, Anda bisa, ataupun Anda sekarang masih belum punya gambaran mau seperti apa sih kuliah S2 ataupun S3 nantinya, Anda bisa, mungkin kalau ada tertarik, Anda bisa ikuti event ini, bisa login di event ini, pakai Zoom juga, cuma saya nggak tahu, kayaknya Anda harus masuk ke Facebook-nya mereka dan ke Instagram-nya mereka deh. Jadi saya juga nggak terlalu familiar, saya juga belum coba login gitu, jadi saya nggak tahu bagaimana apa aja yang diperlukan untuk bicara registrasi dan lain sebagainya. Namun ini ada event besok, jadi kalau Anda ingin tahu lebih jauh tentang perguruan tinggi di Taiwan ataupun ingin kuliah S2 di Taiwan, Anda bisa ikuti eventnya. Ya semoga saja nanti dari 6 kelas yang ada di Kapasitas Selekta sekarang ini ada yang mau S2 gitu kan ya, ke luar negeri ataupun ke kemanapun, ke Taiwan atau kemanapun. Jadi akan sangat senang jika ada yang meneruskan S2 atau S3. Nanti kembali ke ITTP kayak Mas Agung ngajar di ITTP dalam mengembangkan karir di edukasi gitu. Mungkin itu aja Mas Pak Ulyan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali ini materinya. Di akhirnya ini yang paling menarik ini. Ada tawaran beasiswa ini. Harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Yuk, apa yang mau menyusul Pak Eko Fajar ini ke Taiwan? Syaratnya harus bisa bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya harus lancar. Tetapi bahasa Inggris bisa dipelajari lah. Yang jelas ini tulisannya ada free itu. Free itu artinya gratis ya. Jadi teman-teman nanti bisa dapat beasiswa di sana, bisa kuliah di sana, bisa punya pengalaman di sana. Jadi nanti bisa lanjutkan S2 ataupun yang sudah S2 mungkin ini ada Pak Sariful kalau nggak salah ini bisa lanjutkan S3 di Taiwan ini bareng Pak Eko. Silakan bagi yang berminat hubungi ini di halaman Taiwan Higher Education Fair, bisa lewat Facebook, kemudian IG juga ada, kemudian buktinya, registrasi dan bukti screenshot-nya dikirim ke itu bit.ly /virtual, yaitu di situ. Silakan di screenshot sendiri itu ya. Ikuti, ini kesempatan yang langka sekali gitu ya, karena tidak semua kampus kalau di Indonesia juga saingannya banyak itu ya, LPDP, kemudian yang lainnya itu saingannya banyak. Kalau di sini mungkin teman-teman punya peluang besar di sini. Apalagi punya kenalan Pak Eko ini. Jadi nanti bisa direkomendasikan kepada profesornya. Karena kalau emang tadi terkait beasiswa, karena di Taiwan itu kampus-kampusnya juga akan, jadi selain dari pemerintahnya yang memberikan beasiswa, kampus-kampusnya juga memberikan beasiswa untuk bagi S2 S3 di sana. Dan kalau di Indonesia kan yang bagian besar yang menyediakan beasiswa adalah pemerintahnya. Jadi kayak dari LPDP ataupun dari yang Budi LN. Tapi kalau di luar negeri, dalam hal ini di Taiwan yang saya tahu, kampusnya pun mereka juga offer, juga menawarkan beasiswa kepada calon mahasiswa dari luar negeri. Gitu. Wah, mantap ini. Berarti kampusnya sudah menawarkan beasiswa ini. Yeah. Bukan mengandalkan dari pemerintah lagi. Wah, ini kalau bisa dapat double lumayan ini. Nanti. Saya. Okay. Satu aja udah nggak habis ya Pak Eko ya. Jangan khawatir gitu ya. Berapa satuan mata uang Taiwan apa? Ada yang tahu apa enggak? Oke, baik. Mungkin itu yang pematerian pada hari ini.
untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Tadi sudah diawali dari tanya jawab dari Mas Victor dan juga Mas Rizky, Mas Tobib. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand ataupun juga lewat fitur chat. Kami mempersilahkan. Ibu jarang-jarang loh ini ada mahasiswa Taiwan yang ngisi perkuliahan di sini. Jadi manfaatkanlah peluang ini sebaik-baiknya, apalagi ini risetnya juga bagus-bagus ini terkait dengan user authentication ya, terkait dengan siber keamanan. Mungkin ada rekan-rekan yang tertarik untuk memilih judul riset tentang user authentication. Nanti mudah-mudahan kalau Pak Eko sudah selesai studi bisa bimbingan sama Pak Eko Fajar. Apalagi fresh graduate nanti dari Taiwan, kalian punya banyak ilmu nanti dari sana. Jadi ilmu yang di Taiwan sudah diboyong semuanya nanti ke sini. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Baru 2 yang bertanya. Masih ada berapa? Kelasnya kan ada 6, masa baru 2? Berarti masih 4 yang belum tanya ini, 4 kelas. Yo. Amal, tanya Mal. Tobib, Aji, Alif. Silakan. Jika belum, saya mau ini Pak, Pak Eko mau izin tanya Pak. Silakan Pak. Jadi gini, tadi kan sudah jelaskan banyak ya teman-teman mahasiswa bagaimana user authentication itu bekerja, cara kerjanya gimana, prosesnya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya kalau saya berkaitan dengan implementasi Pak Eko gitu. Mungkin nggak sih gitu ya, Indonesia gitu ya, yang sudah dikenal dengan isunya bahwa akan ada sebuah integrasi sistem gitu ya, by EKTP gitu ya, by IKTP gitu ya, untuk bisa akses semuanya, bahkan isunya itu bisa untuk belanja juga gitu ya, untuk transaksi perbankan juga gitu ya, dari IKTP itu gitu ya. Sudah beberapa yang melempar isu itu kepada publik gitu ya. Nah, itu kira-kira mungkin nggak sih Pak di Indonesia gitu, dan tantangannya serta peluangnya gitu dalam hal penelitian, dalam hal untuk pengembangan keilmuan dan industri itu gimana Pak? Oke, terima kasih Mas Agung. Yang pertama, kalau pertanyaannya mungkin atau tidak, itu ya pasti mungkin. Cuma kalau terkait kendalanya, aduh, apa ya? Kayaknya emang cukup berat sih. Apa ya? Cukup berat dalam artian. Mungkin saya ngobrol dulu terkait apa yang kalau mungkin case-nya yang di Cina punya uang digital yang dipakai di apa ya? Kalau mereka pakai apa namanya kalau yang di Cina itu kalau aplikasi untuk WeChat ya? WeChat. Mereka juga punya apa ya? Uang jadi kayak GoPay-nya itu uang digital namanya apa saya lupa. Jadi mereka tuh punya satu user ID, punya akun yang jika akun itu bisa dipakai untuk apa aja ya, terkait juga untuk ID KTP, kayak KTP-nya, kemudian untuk transaksi dan lain sebagainya. Yang saya tahu kalau di Cina itu ada kayaknya yang WeChat-nya itu bisa dipakai untuk, jadi kalau aplikasi WeChat itu di-ban oleh pemerintahnya, maka dia tidak bisa melakukan transaksi dan lain sebagainya. Nah, tadi terkait KTP yang bisa dipakai untuk banyak keperluan yang sudah sangat terintegrasi, bagus. Cuma juga ada ya semua sistem ada plus dan minusnya. Yang plusnya ya
lebih simpel, semua gampang, kan satu kartu bisa untuk KTP bisa untuk mengakses banyak hal katanya, bisa untuk mungkin untuk belanja, untuk cari, jadi memiliki banyak informasi yang bisa dipakai untuk banyak keperluan dalam sebuah satu smart card tadi. Namun kendalanya, kalau yang saya pikir kendalanya terkait privacy. Tadi kayak di Cina, mungkin kalau kartu akun itu di-ban oleh pemerintahnya, yang notabene kalau di Cina itu komunis. Jadi kalau ada isu sensitif yang mungkin agak menyinggung pemerintah, maka orang itu akan di-ban akunnya, maka dia tidak bisa melakukan. Jadi kalau akun itu di-ban, dia tidak bisa melakukan banyak hal ya, terkait belanja dan terkait kehidupannya sehari-hari. Nah, hal itu mungkin yang kalau saya secara pribadi saya juga agak khawatir kalau kita punya KTP yang bisa mutlak untuk mayoritas hal yang kita bisa lakukan. Jadi bisa untuk apa aja. Takutnya nanti kalau KTP, jadi kalau model satu pintu kayak gitu, kalau itu kena close ataupun ada gangguan, kita akan mengalami ya kita akan susah untuk ngapa-ngapain yang harusnya gampang. Tapi ya kalau terkait kendala untuk ke arah sana, saya tidak bisa menjawab terlalu banyak karena kayaknya kita semua tahu kendalanya apa terkait segala hal yang ada di Indonesia, semuanya bisa jadi kendala gitu kan. Kenapa jika ada masalah kenapa harus dipermudah itu. Jadi itu yang agak mengganggu. Cuma kalau terkait risetnya itu menarik. Sejauh ini saya mungkin saya juga tidak terlalu banyak mencari mungkin, cuma saya sangat jarang menemukan akademisi yang melakukan riset ke arah sana. Jadi akademisi yang memiliki fokus riset di bidang seperti ini. Ada berapa, cuma tidak cukup banyak untuk skala orang Indonesia yang sangat banyak ini. Jadi akademisi dengan jumlah segitu yang masuk ke dalam skup penelitian tentang information security itu tidak cukup banyak. Sehingga dengan begitu juga akan mempengaruhi tadi terkait riset ke arah iktp yang bisa kita pakai untuk semua hal itu kan, yang bisa kita pakai untuk banyak hal, untuk banyak keperluan itu. Mungkin gitu Mas Agung. Oke, siap Pak. Ya, berarti dari sini kita bisa ini ya Pak ya, kalau misalkan berbicara Indonesia terlalu luas gitu ya, berarti kan kita berbicara di lingkup ITTP gitu ya. Kira-kira kalau sejauh ini kan di TTP yang setahu kita bersama gitu ya teman-teman ya, baru dulu pakai RFID ya, sekarang sudah pakai barcode, peningkatan dan lain sebagainya, satu sistem di Gracies gitu ya. Nah nanti mungkin dari teman-teman semuanya gitu ya, setelah mendengar apa yang disampaikan Pak Eko gitu ya, teman-teman punya ide gitu ya, teman-teman punya ide, oh saya mau buat seperti ini Pak, oh silakan, itu akan jauh lebih bagus gitu ya, apalagi nanti teman-teman bisa sampai ke level komersil gitu ya, sampai ke level komersil bahwa itu nanti apa yang menjadi ide teman-teman itu benar-benar diterapkan, diimplementasikan, karena memang benar di Indonesia memang belum banyak yang meneliti bahkan hingga sampai ke produk gitu. Hanya baru beberapa dari dan itu juga dari beberapa kampus-kampus besar di Indonesia itu memang sudah ada seperti itu gitu ya. Jadi nanti memang ini menjadi tantangan gitu ya bagi teman-teman semuanya gitu untuk bisa apa ya, membuat prototype gitu ya. Prototype bagaimana sih kita bisa buat user identification sendiri, karya anak bangsa gitu ya, karya ITTP gitu, nanti syukur bisa dikomersilkan, itu akan bisa lebih baik gitu ya Pak Eko ya, karena belum ada ya di ITTP sendiri gitu ya, kita buat karena nanti itu bagus, keren gitu, nanti kalian bisa pakai biometrik nanti akan kalian akan mendeteksi wajah.
setiap struktur wajah itu ada nilai matematikanya, teman-teman, jangan salah gitu. Betul ya, Pak Eko Fajar ya? Iya, harusnya gitu. Nah, jadi setiap wajah, kemudian mata itu punya struktur formula matematika sendiri-sendiri. Jadi ketika Anda lahir itu punya struktur formula matematika sendiri-sendiri gitu. Di dalam diri kita semuanya ada struktur formula matematikanya. Nah, itu adalah menjadi challenge atau tantangan kita bagaimana struktur yang Tuhan berikan kepada kita gitu, kita bisa bahasakan ke bahasa lain, dan itu untuk mempermudah gitu ya. Ini mungkin juga sampaikan gitu, atau kalian pernah melihat film-film ketika di luar negeri, film-film di luar negeri ya, yang tentang user authentication ya, memang seperti itu. Nanti ada istilah alat yang namanya waktu itu ada istilah alat 1000 mata gitu. Jadi ketika posisi Anda dimanapun Anda bisa terlacak gitu ya. Yang penting itu kota itu atau wilayah itu terkepung oleh kamera CCTV. Termasuk kalau saat ini perlu di-share juga, ketahui juga di Surabaya sudah cukup cepat ketika Anda membuat kerusuhan di Surabaya gitu. Hampir semua titik wilayah di Surabaya sudah terdapat titik kamera, dan itu nanti langsung data itu langsung bisa terdeteksi dan langsung connect dengan Dinduk Capil atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sehingga bisa diketahui, oh ini orang Surabaya bukan, oh ini bukan orang Surabaya, dan data itu langsung link ke Kemendagri gitu ya. Dan itu cukup menarik gitu, penelitian atau nanti ketika Anda ingin mengkaji di bidang ini, itu cukup menarik. Dan setahu saya baru Surabaya yang berhasil mendeklarasi atau mendeklarasi bahwa siapa yang membuat kerusuhan di Surabaya, pasti dia akan dalam waktu cepat bisa ditangani, karena mereka sudah punya user authentication yang cukup bagus gitu untuk mendeteksi, oh ini kontur wajah ini kita cocokkan dengan data biometrik yang ada di database-nya Dinduk Capil, dilingkan dengan database-nya Kemendagri, itu apakah sudah nge-link atau belum, namanya siapa dan lain-lain, itu sudah bisa gitu Surabaya gitu. Itu menjadi challenge buat teman-teman itu kayak gitu. Gitu, ada lagi yang pertanyaan yang lain, silakan ini Pak Kulian, monggo. Oke, baik, terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan dari Mas Victor lagi. Maaf Pak, izin bertanya lagi, apakah sistem user autentifikasi dengan two factor tidak terbaca pada paket sniffing, Pak? Karena dari sifat sniffing sendiri, dia akan membaca semua paket yang dikirim dari user ke server melalui sebuah jaringan internet. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Eko. Silakan. Oke, maaf Pak, apakah sistem tidak mendukung? Kalau Mas Victornya bisa ini nggak? Bisa mungkin di on-kan audionya, kita coba ngobrol. Ini kurang jelas masalahnya. Silakan Mas Victor, audionya di on-kan biar lebih enak komunikasinya, pertanyaannya. Gimana ya, Pak? Oke, Mas Victor, maksudnya apakah sistem dengan two factor tidak terbaca apa, Mas? Jadi kan paket sniffing itu Halo? Suaranya terputus, Mas. Seperti cari sinyal yang bagus. Halo, Pak. Ya, halo. Silakan. Maaf tadi terputus, Pak. Oke. Jadi gini, untuk paket sniffing sendiri kan itu sebagai teknik dari hacker sendiri, Pak. Jadi teknik itu kan digunakan untuk membaca sebuah paket yang dikirimkan dari user ke server, gitu, Pak. Nah, untuk yang autentifikasi dua faktor itu apakah terbaca juga di paket sniffing, Pak? Oke. Oke, saya masuk. Jadi sniffing itu kan seperti orang yang ada di tengah-tengah yang ingin mencoba mengintercept proses autentikasi antara user dengan server ya. Dia sniffing itu kan jadi kayak man in the middle attack
orang yang akan mencoba mencuri informasi di tengah-tengah jalan. Kalau dua faktor verifikasi, saya kurang yakin dengan yang pasti ada kemungkinan untuk men-sniffing. Kayak saya bilang tidak ada sistem yang ideal, bahkan dengan two factor pun dia tidak akan mutlak aman. Sehingga kenapa ada three factor. Dengan two factor misalkan dia pakai password dan pakai certificate. Dia pakai password dan pakai PIN ATM misalkan. Dia pakai kartu misalkan, kartu ATM itu. Dan two factor authentication. Apakah penyerang bisa ini bisa? Jadi jawaban singkatnya bisa. Cuma jika Anda bertanya bagaimana, mungkin Anda bisa mencari banyak case, banyak kasus yang di mana dia menggunakan password, dia pakai barcode juga, pakai QR code. Jadi dikombinasikan antara password dan sertifikat. Karena kalau dikombin dengan yang biometrik kayaknya masih agak susah. Dia coba cari case yang two factor antara password dan sertifikat. Di mana dia pakai password dan sertifikat. Kayaknya masih bisa. Jadi masih bisa di sniffing. Cuma bagaimana caranya? Kalau secara algoritma saya belum bisa bicarakan terlalu panjang deh kalau tentang bagaimana cara. Cuma kalau pertanyaan adalah bisa apa tidak, masih bisa. Oke. Berarti bisa diserang ya, Pak ya? Bisa. Hati-hati ini yang ngirim paket gitu. Bukan paket yang JNE itu ya, tapi ini paket data. Oke, ada lagi silakan yang mau bertanya. Ini waktunya masih ada 20 menitan. Silakan. Nanti untuk post-test bisa dikerjakan sejak pukul 11 sampai pukul 14.00 WIB. Jadi nanti jangan lupa setelah selesai webinar untuk dapat mengerjakan post-test dan feedback untuk mendapatkan sertifikat. Silakan, ada yang bertanya? Oke, mungkin kalau belum ada yang bertanya, saya coba tadi mau coba memfollow up pertanyaan ataupun statement atau masukan dari Mas Agung tadi terkait hal-hal yang mungkin kita bisa improve di ITTP, yang mungkin skupnya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, lalu di kampus kita sendiri. Mungkin ini juga terkait dengan topik skripsi ya, mungkin juga kalau Anda tertarik di bidang ini, dalam keseharian Anda di ITTP, ya sekali dua kali waktu, pastinya Anda akan menjumpai hal-hal yang mungkin dirasa kurang dari sebuah sistem yang sudah ada. Misal kalau saya bisa contohkan dulu ya, mungkin ketika kita mau ikut praktikum, ini banyak hal bisa apa aja yang mungkin Anda temukan misalnya. Kalau kita belum mau ikut praktikum, kita harus punya kartu praktikum yang akan ditempelkan foto. Fotonya dalam bentuk foto fisik, kita bawa foto lagi, kita dapat kartu praktikum dari laboran, kita tempelkan di kartu praktikum itu. Ya mungkin dalam hal ini saya juga mendapati hal itu kurang efisien gitu kan ya. Harusnya hal itu bisa diatasi dengan jadi kartu praktikumnya sudah terformat dengan semua data diri Anda ketika Anda daftar ke ITTP di awal kali di semester 1. Jadi kayak foto dan nama dan lain sebagainya itu sudah ada, tinggal di print out, jadi keluar kartunya itu sudah ada fotonya, sudah ada namanya, sudah ada angkatan tahun berapa, tidak perlu lagi diisi manual
Cuma saya nggak tahu jika kartu platinum yang sekarang seperti apa. Nah itu mungkin sebagai satu dari sekian banyak case yang pada saat itu masih perlu diimprove gitu kan ya. Atau misalkan di terkait Iglesias, mungkin ada fitur di Iglesias yang kurang, yang menurut Anda sebagai mahasiswa dari point of view Anda, dari sudut pandang Anda itu masih kurang efisien, masih kurang pas. Ini bisa diimprove, bisa diimprove lagi sehingga akan lebih efisien untuk kedepannya. Itu jadi hal-hal yang menarik. Jadi Anda kritis, bisa menemukan masalah, tapi juga bisa memberikan masukan kepada masalah itu. Nah itu bisa dijadikan salah satu topik skripsi mungkin. Jadi bisa di breakdown ke dalam sebuah, tadi mungkin dalam hal ini saya nggak mengamalkan algoritma tentang autentikasi user, itu bisa di breakdown ke dalam sebuah konsep teknis. Jadi kayak tadi di Iglesias Anda menemukan sebuah fitur yang kurang efisien, mungkin kurang digunakan juga oleh para user. Anda bisa state itu sebagai sebuah permasalahan, Anda buat algoritma teknisnya, Anda berikan improvement Anda, itu bisa sangat baik sekali. Itu aja paling. Baik, terima kasih. Silakan. Ada lagi? Sekali apa sih? Pada belum sarapan ini. Jadi sepi. Silakan. Atau sudah jelas semuanya? Mungkin yang perempuan ini belum ada yang bertanya satupun mungkin ya. Tadi sudah laki-laki semuanya. Ayo. Silakan, ini siapa yang perempuan dari kelas A, B, C, D, E, F. Nah, perwakilannya siapa, silakan. Ya. Silakan. Mungkin Mbak Amelia atau Mbak Eling, silakan mau tanya. Oke, Mbak Amelia, Mbak Eling Kati, yuk. Mbak Amelia, Mbak Eling, kemudian siapa lagi kemarin biasanya pada tanya ini? Hadir nggak di sini nih? Ya, jangan-jangan pada kemana ini, Pak? Harus dipastikan, Pak. Akhir tanya, Ken. Mas Aji biasanya tanya terus ini, nggak tanya ini. Yang biasa tanya lupa enroll ini, mau tanya apa enggak? Atau yang lupa belum mengerjakan post test, barangkali mau bertanya di sini, silakan. Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita masuk ke sesi selanjutnya. Gimana Pak Agung? Halo, Oke, kalau, gimana ya, teman yang kalau, lainnya? ya, kalau sudah cukup, kita masuk sesi selanjutnya. Tunggu aja Pak, ini kayaknya Oke. pada malu-malu. Iya, ini. Waktunya masih panjang ini loh, sayang sekali. Masih panjang. Waktunya masih panjang ini. Jarang-jarang Pak Eko beliau bisa mengisi ini karena di tengah-tengah kesibukan beliau gitu. Ya. Riri, mau tanya, Riri? Mas Ari, Mbak Levina mana ini? Biasanya tanya. Ari Soekarno. Atau sudah cukup?
Oke, kalau nggak ada yang bertanya, berarti sudah jelas, saya anggap sudah jelas semuanya ya. Ya, nanti jangan ada yang japri kepada Pak Agung atau mungkin ke saya itu ya. Kalau mau nanya di grup saja. Jadi nggak bola-balik berkali-kali harus menjawabnya dengan pertanyaan atau jawaban yang sama. Oke, sesi terakhir yaitu adalah sesi foto bersama. Silakan dapat diaktifkan untuk apa namanya cam-nya biar kita nanti bisa dapat screenshot. Ini ada 8 slide. Silakan fotonya bisa diaktifkan sebagai bukti kehadiran kalian. Ini masih banyak yang belum. Baru 2 slide yang sudah ada fotonya, yang lain masih ada yang masih pakai baju mungkin ini ya. Ya. Halo Pak, ditunggu aja itu supaya pada aktif. Oke, iya. Ini masih Iya. ada yang minta admit, saya admit dulu sebentar. Belum ada separuhnya ini yang mengaktifkan, Pak. Yang nggak mau aktifkan nanti nggak usah dikasih passwordnya itu Pak. Oh iya, beres lah. Ini baru 3 halaman, 3 slide, baru 4 slide yang mengaktifkan, 3,5 berarti ya. Berarti masih ada separuhnya lebih ini. Mas Ari juga belum ini, Ari Soekarno, Sianatul, Mas Victor juga belum, Mas Arik belum, Mas Angga belum, Mas Sahal belum, Mas Anandia belum. Ini siapa nih? Oh, Mas Victor, mungkin jaringannya susah. Oke, ayo ditunggu teman-teman yang lainnya. Baru 3,5, belum ada 4 Pak. Iya, ini. Baru, ya. Harusnya nih sudah semuanya ini. Atau besok lagi harus diaktifkan dari awal ya Pak ya? Ya. Nanti biar kuotanya sempat habis. Ini kan kuota kegratisan Kemendikbud, saya yakin masih banyak. 30 gigaan ini. Oke. Baik, saya mulai screenshot dari yang pertama dulu. Oke, saya aktifkan kameranya juga. Ayo ditunggu teman-teman yang lain. 1, 2, 3, slide ke-4, slide ke-5. Sudah semua, Pak Julian? Belum. Slide ke-6 ini masih belum ada yang aktifkan, slide ke-7 juga belum, slide ke-8 juga belum. Oke, nanti kan kelihatan Pak nama-namanya. Mungkin bisa jadi catatan nanti untuk pertemuan yang akan datang. Oke, mungkin seperti itu. Untuk post-test silakan dapat dikerjakan di Kampiun mulai dari pukul 11.00 sampai 14.00. Sekali lagi 11.00 sampai 14.00. Jangan ada yang, Pak, gangguan sinyal. Ya kan gangguan sinyal nggak setiap detik kan ya. Paling gangguan sinyal nanti di-refresh, nyari sinyal yang bagus, itu bisa. Ya, banyak. Terus jangan ada yang tanya, Pak ini saya nggak bisa enroll gitu. Ini Nah, kita sudah belum tahu caranya enroll, Pak. Iya, kadang saya juga bingung gitu. Apa ada yang kurang dari kita memberikan pengumumannya atau bagaimana gitu ya. Apa namanya juga harus bisa ini ya. Aktif gitu ya. Ini ada yang dari Papua ini Pak. Iya, ada Pak yang dari Sutrisno. Papua juga ini jauh-jauh. Iya, ini jauh-jauh dari Papua. Luar biasa. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Nanti untuk link recordingnya bisa diakses di LMS. Jangan lupa juga untuk laporan, bukti kehadiran, dan sertifikat untuk dikumpulkan di LMS. Jangan lupa
maksimal berapa? 1 minggu ya Pak Agung ya? Ya, betul, 1 minggu. Ya, 1 minggu setelah webinar harus sudah dikumpulkan. Kemudian kalau yang terlambat itu maksimal 5 hari. Kenapa 5 hari? Karena setiap hari itu pengurangan skornya 20. Kalau 5 hari kan udah habis ya Mas ya. Kalau mengumpulkan di hari ke-6 takutnya nanti jadi minus 20 gitu ya. Oke. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih untuk Bapak Eko Fajar Cahyadi yang sudah bersedia untuk berbagi ilmu bersama kita di Kampiun.id Telkom. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih juga kepada Bapak Sutrisno ini yang sudah bergabung dalam acara webinar kali ini dari Papua. Dan juga rekan-rekan mahasiswa ITB Telkom Purwokerto yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membawakan acara dari awal sampai akhir terdapat kekeliruan dalam penyampaian yang mungkin kurang berkenan di hati para hadirin semuanya. Sekian dari saya. Saya akhiri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.